Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait tugas pendidikan Pancasila. Anggota kelompok kami yaitu Alfi Muna, Anifar Fatul Mufarika, Arina Manasikana, dan Niken Ayuningsih. Pancasila merupakan suatu ideologi nasional bangsa Indonesia. Segala tingkah laku masyarakat Indonesia didasarkan terhadap sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan pilar bagi bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dijadikan sebagai pedoman dasar bagi masyarakat ketika hendak bertindak sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 serta menjadikan dokumen tersebut sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya rumusan Pancasila tersebut selesai dirumuskan untuk kemudian dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu setelah itu disahkan dan dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh BPUPKI. Pancasila yang merupakan pandangan hidup sekaligus identitas nasional bangsa Indonesia terdiri dari 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pada umumnya digunakan sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi seluruh warga negara Indonesia. Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih rendah kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Bahkan, minoritas masyarakat hanya memahami Pancasila sebagai formalitas bagi sebuah negara sehingga mereka enggan untuk menerapkannya dalam kehidupan, sehingga mengakibatkan adanya penyelewengan terhadap sila-sila Pancasila. Salah satunya pada sila keempat, tentang rendahnya kesadaran dalam menghargai pendapat. Masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak menghargai pendapat orang lain. Padahal, sila keempat telah menjelaskan bahwa musyawarah bisa dicapai jika ada mufakat. Dan agar bisa mencapai mufakat, setiap orang harus saling menghargai pendapat orang lain. Pada zaman modern seperti ini, kebebasan berpendapat haruslah diagungkan, bukan karena adanya undang-undang yang membahas tentang pendapat, tetapi juga adanya hukum dalam masyarakat bahwa kita harus saling berdampingan satu sama lain, dan haruslah kita saling menghormati satu sama lain. Jika kita ingin menolak pendapat orang lain, hendaknya kita mencegah kata-kata yang menyakitkan, sehingga kita benar-benar bisa menyampaikan pendapat orang lain. Jadi, jika ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Jangan seolah-olah hanya kita saja yang ingin dihormati. Akan menjelaskan tentang menghargai pendapat orang lain yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maksudnya yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan dan memilah-milah antara yang baik dan yang buruk, lalu mereka mengikuti yang terbaik dan bermanfaat. Mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah orang-orang yang Allah bimbing kepada hidayah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akal lurus. Maka kita harus menerima dan menghargai pendapat orang lain, karena setiap orang memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam menyampaikan pendapatnya. Tapi kita juga memiliki hak
Selanjutnya adalah cara menghargai pendapat orang lain. Yang pertama adalah mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang lain ketika orang tersebut sedang mengutarakan pendapatnya. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang tersebut ketika sedang mengutarakan pendapat. Yang ketiga, menerima dengan lapang dada hasil dari musyawarah tersebut. Yang keempat, jika pendapat orang lain menurut Anda salah, lakukan sanggahan dengan menunjukkan bukti bahwasannya jawaban Anda benar. Yang kelima, tidak mencela pendapat orang lain. Yang keenam, bersikap sopan dan santun dalam berbahasa. Jadi, dapat kita ketahui bahwa musyawarah merupakan sebuah perundungan sekumpulan orang untuk memecahkan sebuah masalah atau mencari jalan keluar dengan mengedepankan saling menghormati satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 6 Oktober Selasa 2020 kita mengadakan lomba untuk membagi jadi siapa yang mau mengusulkan lomba yang untuk kita pakai nanti? Gue pengen beri masukan gimana kalau nanti diadain lomba mancing Action. panjat pinang. Panjat pinang tuh kan di sini aja tempatnya tuh nggak ada. Kita susah kan belum lagi nyari pohon pinangnya juga susah, harganya mahal. Terus lo nggak mikir apa kayak hadiah-hadiahnya? Dan emang belum tentu juga banyak orang yang mau kayak gitu. Jadi list aja dulu, nanti baru diomongin masalah biaya dan lain-lainnya. Ya gimana? Masa di belakangnya sih masalah biaya? Kita di list kita bahas dulu. Belum tentu itu nanti banyak orang yang mau kayak gitu. Terus kalau misalnya kita udah beli terus nggak ada yang mau ikut, kan sayang juga biayanya yang bisa kita pakai untuk yang lain. Malah gimana? Pokoknya gue gak setuju deh kalau misalnya ada lomba panjat pinang. Malah pada ribut. Udah, lu tuh harusnya dengerin penjelasan dia dulu, jangan asal motong pembicaraan orang. Jadi tuh kita di sini kan musyawarah, kita harus menghargai pendapat satu sama lain. Kita nggak boleh potong-potong. Kita itu Indonesia tahu, berpedoman sama Pancasila. Lu inget nggak sih sila keempat? Asal jangan main potong-potong dong. Sila keempat itu surat kita yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lo harusnya tuh kita harus saling menghargai dalam keputusan apapun. Dalam keputusan dia, gue juga menghargai lo, menghargai gue menghargai lo menghargai semuanya. Jadi deh, gue minta maaf ya, tadi gue udah ngomong oh iya gue hargain kok pendapat lo kalau emang lo ada lomba kayak gitu. Oke, jadi yang tadi kita omongin lomba udah gue catat 8 lomba ya. Kita harus kita nggak apa-apa banyak-banyak lomba dulu, nanti kita pilih lagi di rapat ketiga.